Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu pekan ke-5 ya dari perkuliahan PMS, kita melanjutkan ya materi pekan lalu berkenaan dengan distribusi peluang diskrit dan kontinu gitu kan. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih ke latihan-latihan soal gitu ya. Oke. Latihan soal yang pertama ya tentang distribusi binomial gitu kan. Kita langsung ke distribusi binomial ya. Berkenaan dengan distribusi Bernoulli kan distribusi binomial yang percobaannya itu hanya dilakukan sekali ya. Tapi kalau lebih dari sekali distribusi binomial, maka kita langsung ke latihan-latihan soal ya berkenaan dengan distribusi binomial gitu. Mengenai cara membaca tabel pun sudah saya jelaskan ya di pertemuan yang lalu. Kalian bisa mencari nilai kumulatif berdasarkan tabel tersebut gitu kan. Berdasarkan tabel tersebut juga kalian bisa mencari nilai yang bukan kumulatif atau PMF ya, probability mass function. Oke, kita langsung aja ke contoh soal gitu kan. Ya, contoh ya untuk latihan ya. Peluang ya pasien sembuh dari penyakit tertentu gitu kan, penyakit tertentu adalah 0,4 gitu. Jika 15 orang diketahui ya mengidap penyakit ini, berapa peluang bahwa yang A sedikitnya 10 sedikitnya apa setidaknya 10 orang sembuh. Nah, yang B dari 3 sampai 8 orang sembuh. Saya menuliskan dari 3 sampai 8 orang, tidak 3 antara 3 dan 8 supaya apa kalian yakin tidak ragu-ragu bahwa angka 3 dan angka 8 itu masuk ya. Angka 3 dan 8 itu masuk. Jadi kalau antara kan bisa saja diartikan 3 sama 8-nya tidak masuk. Tepat 5 ya ini ya orang sembuh gitu. Oke. Jadi permasalahan ini adalah kumulatif ya. Jadi di sini ada kumulatif. Mana sih? Oke. Jadi ini ada permasalahan CDF gitu kan. Kalau ini ada CDF juga gitu. Kemudian kalau yang ini adalah PMF gitu kan. Nah, ya, PMF, probability mass function. Coba kalian kerjakan ini ya.
Jawabannya berapa ya, jawab gitu kan. A berapa, B berapa, C berapa gitu. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu gitu. Saya mengingatkan ya untuk mengisi absensi paling lambat pukul 10 pagi ini ya. Jadi absensi diisi setiap pertemuannya ya, mulai pukul 7.30 sampai pukul 10.
Ada yang sudah ketemu nilainya? Siapa? Berapa nilainya? Ada yang sudah menemukan? Ayo, Firda Amalia, dapat nilainya berapa yang A? Atau tuliskan dulu notasinya. Maaf, Pak, belum dapat. Di notasinya apa notasinya? P, apa? Nulisnya gimana? Kalau setidaknya itu gimana berarti? P, apa? P, X,
Lebih dari Gimana? 10. Lanjutkan. Hah? Kurang dari Lebih 10. dari kan setidaknya gitu loh. Setidaknya berarti lebih dari sama dengan 10 gitu kan. Itu kalau 3 sampai 8 berarti apa? P. Nah, kayak gini ya kan? X. Nah, 10 kayak gini. Dan yang ini adalah P X sama dengan 5. Nah, ini semuanya dicari berapa gitu kan. Oke. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah saya tulis kayak gini, kalian harus sudah bisa kayak gini ya. Setelah kalian bisa kayak gini, baru kalian bisa mengerjakan gitu, ya kan? Nah, ketika mau mengerjakan yang ini, peluang X lebih dari sama dengan 10, ya, itu sama dengan apa? Sama dengan 1 minus P X kurang dari 10. Oke, sampai sini paham ya? Nah, supaya kalian bisa mencari jawabannya di mana? Di tabel ya. 1 minus P X kurang dari sama dengan 9. Ini sama aja ini. Kurang dari 10 sama kurang dari sama dengan 9 ya. Karena diskrit ya. Nah, sekarang kalian cari nilainya ini, peluang X kurang dari sama dengan 9 di tabel. Ya, yang sudah saya share. Ayo, yuk dicari. Harus bisa. Nilainya berapa? Ya. Kemudian yang ini gitu kan. Yang ini kalian mencarinya kalau mau menggunakan tabel gitu kan. Berarti apa ini? Peluang X kurang dari sama dengan 10, ya kan? Dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 3, ya kan? Kayak gini. Sorry, 2. Kurang dari sama dengan 2. Ya. 3. Oh, ini 8 ya, sorry. Ini 8 bukan 10. Sebenarnya kalian bilang ya, 8 gitu, ya kan? Peluang X kurang dari sama dengan 8 gitu kan. Dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 2 ya. Kenapa ini menjadi 2 ini 8? Kalian paham ya? Oke. Jadi sini ke sini paham ya? Setelah ini kalian bisa mencari nilainya di tabel gitu loh. Ya kan? Gitu. Oke. Nah, kemudian peluang X sama dengan 5. Berarti apa? Peluang ya supaya bisa mencari di tabel ya, X kurang dari sama dengan 5 ya dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 4. Kayak gini. Ayo, nilainya berapa? Ini pakai apa ya? Peluangnya 0,4. Banyaknya percobaan ada berapa? 15 kayak gitu. Ayolah, kalian yang aktif lah ya. Oke.
Oh, nggak ada bayangan sama sekali kah? Saya izin menjawab, boleh Kak, Pak? Boleh, siapa namanya? Saya Alvina Julia Katalita, NIM 01201004. Oke, Vina, silakan Vina. Kalau untuk yang A, itu kan 1 dikurang P, X kurang lebih dari sama dengan 9. Berarti 1 dikurang 0,9662 sama dengan Oh ya, benar sekali. 0,388. Oke, oke. Oke. Tepat sekali. Terus yang kedua? Yang kedua 0,9050 dikurang 0,0271 sama dengan 0,8779. Oke, oke. Benar, tepat sekali ya. Jadi gini, ini siapa tadi namanya? Lupa. Yang dari fisika tadi ya, yang barusan tadi. Kalau mau menyebutkan angka di belakang koma, jangan 0,9050 gitu ya. Tapi sebutkan 0,905 gitu ya, atau 0,9050 karena apa namanya puluhan, ratusan, ribuan itu di depan koma, bukan di belakang koma ya. Sehingga jawabannya adalah 0,8779. Oke. Lanjut yang C. Yang C 0,4032 dikurang 0,2173 sehingga hasilnya 0,1859. Oke. Hasilnya 0,1859. Oh iya, benar, benar. Oke, berarti kamu sudah bisa membaca itunya ya. Membaca apa nih namanya tabelnya gitu kan. Nah, ini bisa jawabannya 0,0338 kayak gini kan. Yang ini jawabannya 0,8779 ya. Ini jawabannya 0,1859. Oke, kalian juga bisa menggunakan kalkulator ya. Kalkulator itu juga bisa gitu. Sudah bisa saya tunjukkan di mana video saya gitu, ada gitu cara menggunakan kalkulator ya untuk mencari nilai-nilai ini binomial ini ya. Oke. Oh, yang kalkulator itu normal gitu ya. Ya normal, sorry. Yang binomial tabel ya. Kalian harus menggunakan tabel gitu. Oke. Oke, itu berkenaan dengan binomial gitu ya. Kemudian berkenaan dengan Poisson sekarang ya. Oke. Bagi yang tidak tahu gitu kan, jika nanti banyak ya, nanti saya akan tunjukkan cara detailnya. Tapi kalau hanya 1-2 saja orang yang di antara kalian yang tidak paham tadi cara pengerjaannya ya, silahkan tanya temennya yang bisa ya. Oke. Oke ya. Contoh distribusi Poisson ya. Oke. Rata-rata banyaknya
kapal ya yang bersandar mana ya sandar di pelabuhan, di suatu pelabuhan ya, di suatu pelabuhan adalah 10. Dalam satu hari ya, dalam satu hari ya adalah 10. Jadi rata-rata banyaknya kapal yang bersandar di suatu pelabuhan dalam satu hari adalah 10. Ya, 10 kapal ya. Kemudian berapa pelabuhan tersebut ya hanya bisa menampung 15 kapal. Nah, berapa peluang ya ada kapal yang tidak bisa bersandar? Pada hari tertentu ya. Pada hari tertentu. Oke. Kayak gini. Jadi jawabnya gimana? Jawabnya ya. Berarti peluang apa? Kita harus terjemahkan dulu nih. Peluang apa? Peluang X ya lebih dari 15 gitu loh ya. Oke. Berapa peluang ada kapal yang tidak bisa bersandar pada hari tertentu. Jadi kan kapal apa namanya sudah penuh ya itu sudah ada 15 kapal gitu loh. Kalau tidak ada kapal yang apa namanya oke, dalam satu hari ya, dalam satu hari gitu. Oke. Hanya bisa menampung 15 kapal dalam satu hari. Oke. Yang ini ya, pertanyaannya dari pertanyaan ini kita harus menjawab apa? Kita harus terjemahkan ke dalam notasi peluang, yaitu peluang X lebih dari 15 gitu loh. Ya kan? Begini. Kalau seperti ini, kalau kita sudah tahu seperti ini, berarti P ini sama dengan apa? 1 minus P X kurang dari sama dengan 15 gitu. Ya kan? Oke, 15-nya masuk gitu. Ya. Kalau misalnya kita tulis seperti ini, bolehkah? Lebih dari 15. Apakah ini melengkapi ini gitu? Apakah ini melengkapi ini? Melengkapi menjadi satu karena ada 15. Ini 15-nya nggak masuk. Di sini juga nggak masuk gitu loh. Ya, jadi ini beda ya, beda gitu, nggak bisa ya. Tapi kalau mau ditulis PX kurang dari 16 malah bisa gitu, ya. Oke. Nah, sama dengan setelah itu kalian bisa mencarinya di
tabel didapatkan nilai berapa? 1,0,9513 gitu kan. Sama dengan 0,0487. Kayak gini ya. Distribusi Poisson. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, berarti kita bisa lanjut lagi ya tentang distribusi Nah, ini contohnya adalah apa namanya? Cabai gitu ya. Oke. Ini contoh apa? Distribusi uniform ya. Nah, suatu ruangan di hotel ya bisa dipesan ya tidak lebih dari suatu ruangan ya di hotel bisa dipesan tidak lebih dari, maksudnya dipesan itu direservasi gitu ya, tidak lebih dari 4 jam. Bisa digunakan suatu ruangan di hotel, bisa dipesan untuk digunakan tidak lebih dari 4 jam. Nah, jika suatu seminar dilaksanakan ya, pada ruangan tersebut gitu kan. Nah,
kadang ini ya suatu beberapa seminar dilaksanakan pada ruangan tersebut ya. Kadang seminar tersebut berlangsung secara singkat dan terkadang ya lama gitu kan. Kadang singkat, kadang lama gitu kan. Nah, ketika kita ditanya gitu kan, bagaimana bentuk PDF-nya gitu kan. Oke. Nah, PDF itu apa? Probability density function gitu kan. Nah, jika pertanyaannya seperti itu, maka fx ya itu sama dengan berapa? Sama dengan 1/4 gitu. Ya kan? Itu menunjukkan apa? X ini kan sampai 4 gini kan. Menunjukkan apa? Menunjukkan durasi atau lamanya ya ruangan tersebut digunakan gitu. Jadi antara 0 sampai 4 jam ya. Mau peluang dia digunakan setengah jam berapa? 1/4. Dia digunakan 4 jam berapa? Juga 1/4. Kayak gitu. Ya. Kemudian peluangnya 0 untuk X yang lain ya. Untuk X yang lain misal untuk peluang dia digunakan lebih dari 4 jam ya 0 gitu kan. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua ya, berapa peluang ya seminar dilaksanakan selama setidaknya 3 jam. Nah, berapa peluang seminar dilaksanakan selama setidaknya 3 jam? Berarti kalau seperti ini apa? Peluang gitu kan, peluang X lebih dari sama dengan 3. Nah, 3-nya masuk ya. Kalau mau lebih dari 3 juga nggak apa-apa gitu loh, sama aja gitu loh ya. Mau misalnya berapa peluang seminar dilaksanakan lebih dari 3 jam, sama setidaknya 3 jam itu sama aja ya. Dengan catatan continue ya, kasus continue. Kayak gini Pak, integral 3 sampai 4 gitu kan. Nah, ini apa ini? Fx. Ya, Fx dx. Nah, Fx-nya apa? 1/4 tadi ya. Oke, integral 3/4 dx. Kayak gini. Oke, nilainya berapa? Kalian belum mencapai materi integral ya, tapi kan SMA, SMK sudah pernah ya. Coba yang SMK, coba menjawab, bisa kah? Yang asal SMK. Yuk, reaksi Lubis. Berapa nilai dari integral ini, reaksi Lubis? Diajarin integral, Pak. SMK dulu, sih ya? Iya, tapi belum tahu ini, Pak. Nilainya nggak tahu kah ini kah? Iya.
integral dari ini? 4. 1/4. 1/4 kan? X, ya kan? 4, 3. Jadi 4 kurangi 3 kan 1 sama dengan 1/4. Ya, kayak gini ya. Gampang. Nanti kalian belajar integral ya, seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, Ya, nama siapa? nama saya Irdanis Lamai dengan NIM 04201044. Saya tidak bisa absen Pak. Ya, gimana? Oh, enggak bisa absen. Tidak bisa absen. Oh, enggak bisa absen ya? Pause recording. Oke. Apa tadi? Eksponensial. Eksponensial. Nggak ada. Oh ya. Oke. Oke ya. Memang kalau yang continue ini memang kita harus bisa menghitung apa namanya integral gitu ya. Oke. Eksponensial ya. Misalkan ya. Misalkan ya. Suatu sistem mengandung misalkan suatu komponen ya dalam sistem, misalkan suatu komponen dalam sistem ya
Misalkan suatu komponen berfungsi dalam Oke, sudah beberapa lama ya dalam tahun sudah berfungsi dalam artian itu suatu sistem gitu. Katakanlah misalnya lampu gitu kan. Lampu tersebut sudah nyala gitu kan dalam berapa lama ya? Tahunan gitu kan. Kemudian dan akan mencapai dan akan mencapai kerusakan gitu kan. Oke. Dan akan mencapai kerusakan dalam variabel T. Oke, bayangkan aja itu komponennya itu lampu gitu. Lampu itu nyala terus. Lama-lama itu kan akan mati gitu loh, ya kan? Nah, semakin lama gitu kan, waktu mencapai kerusakan atau waktu mencapai mati itu ya, itu kan semakin semakin sedikit gitu. Nah, itu variabel T gitu kan. Tadinya kurang berapa tahun lagi matinya kurang 10 tahun, kurang 10 tahun lagi. Kurang berapa tahun lagi? Kurang 7 tahun. Kurang berapa tahun lagi? 3 tahun. Jadi mengikuti distribusi eksponensial yang turun gitu ya. Oke. Nah, variabel acak X. Variabel acak T ya. Variabel acak T ya. Dimodelkan distribusi eksponensial dan waktu sampai rusak dengan rata-rata waktu sampai rusak adalah beta sama dengan 5 gitu kan. Kalau misalnya dalam tahun berarti 5 tahun gitu kan. Oke. 5 gitu. Oke. Ya, jika jika 5 dari berapa peluang sedikitnya
bitnya ya, 2 komponen ya masih berfungsi sampai akhir tahun ke-8. Sampai akhir ya, tahun ke-8. Itu ya. Oke. Jadi yang perlu dilihat ya kan nih ya, petanya nih ya, peta ya, rata-ratanya ini ya, mana tadi? Ini ya, ini rumusnya gini kan, peluang ya, X per beta ini, ya kan, seper beta pangkat minus X per beta. Jadi betanya ini ya, betanya ini lebih dari 0 ya. Mungkin kalian akan menemukan nilainya beta ya, atau rata-ratanya itu lebih dari apa namanya, lebih dari kurang dari 0 itu enggak ya, berarti ini harus positif gitu ya, karena ini syaratnya di sini harus positif, di sini ini harus positif gitu ya. Oke. Seperti ini ya, ketika kita akan menjawab ya, berarti apa tadi yang ditanyakan? Kita harus tahu ya bahwa ini adalah peluang T ya, lebih dari 8 kayak gini. T lebih dari 8 sama dengan apa? Seper beta gitu kan. Betanya apa tadi? 5 gitu kan. Gitu. Kemudian kita integralkan gitu kan. Karena ini lebih dari 8 gitu kan. Berarti di sini 8 sampai berapa? Sampai tak hingga gitu. Kalian bisa belajar bulan year ya. Kalau T lebih dari 8, itu 8 sampai tak hingga gitu kan. Nah, kemudian ini rumusnya gitu kan, fx-nya, fx dari distribusi eksponensial gitu kan, itu min pangkat apa? T, ya kan? T per 5 gitu ya. Oke, karena rata-ratanya tadi kan 5 gitu kan, dx. Sorry kok dx, dt ya, dt. Ini kan T, ini berarti dt. Ini sama dengan integral E pangkat X, ya, berarti E pangkat min 8 per 5 gitu. Ya kan? E pangkat min 8 per 5 ya. Kalau ini jadikan 0,2 ya kan. Oke. Ini ke sini ya, kita menggunakan konsep kalkulus ya, karena bicara berkenaan dengan integral gitu ya. Oke. Tapi kan kalian ingat ya waktu di sekolah gitu kan, integral min x apa namanya, integral min x dx ya, integral e pangkat min x dx sama dengan berapa, e pangkat min x gitu kan plus c gitu kan. Seperti ini kan, kalian kan sudah ingat gitu. Kalau seperti ini berarti kan apa namanya, sama dengan 1/5 gitu kan. Nah, integral 8 apa namanya, tak hingga gitu kan, min T per 5 gitu kan. Berarti kan ini bisa juga diganti min T per 5 gitu kan. Nah, syaratnya ini apa? Harus dikalikan dengan min 1/5 gitu kan, seperti ini kan. Kayak gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, setelah itu kan kalian ini sama dengan itu kan, sama dengan min gitu kan, integral 8 tak hingga min T per 5 ya, ini D, sorry ya, D gitu kan, D
min T per 5 kayak gini kan. Nah ini integral aja ya sekilas ya. Ya nanti soalnya dibuat mudah aja lah kalau misalnya keluar eksponensial gitu ya. Kemudian ini kan jadi minus gitu kan, E min T per 5 gitu kan. Nah kayak gini kan. Ini tak hingga ini 5 kayak gini. Ya kan. Nah min E min apa kalau ini min tak hingga berarti apa? 0 gitu kan. Gitu. E pangkat minus ya, tak hingga gitu. Minus kecil sekali gitu kan. Gitu kan. Apa banyak sekali tak hingga dibagi 5 gitu kan. Berarti kan besar sekali, pangkat besar sekali gitu. Tapi kan negatif gitu kan, berarti kan 0 gitu kan. Dikurangi apa? Ini 8, sorry ini 8 ini ya. Ini 8. Nah, berarti pangkat 8 per 5 gitu. Jadi kan ini sama dengan apa ini gitu kan. Gitu. Ini sama dengan ini. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Oke. Mana ya? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah? Oke, kalau tidak ada ya, kita akan lanjut materi ya selanjutnya tentang ekspektasi matematika ya. Tentang ekspektasi matematika. Ekspektasi ya matematika. Oke. Jadi usahakan setiap pertemuan kalian mendapatkan pengetahuan yang baru gitu ya. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai apa? Rata-rata ya. Ya, rata-rata variabel acak gitu. Ya. Rata-rata variabel acak. Oke. Misalkan ini ada koin gitu kan. Koin gitu kan. Koinnya itu ada dua ya. Ada dua kemungkinan head, tail. Ya. Ini juga ada dua kemungkinan head sama tail gitu kan. Kalau misalkan gitu kan X gitu kan. X itu apa? Banyaknya gitu kan. Banyaknya saya buat seperti ini ya. Banyaknya head yang muncul. Ya, head yang muncul. Nah, ketika kalian melemparkan dua mata uang atau dua koin gitu kan, bisa aja misalkan headnya banyaknya berapa, tidak muncul sama sekali gitu, muncul sekali gitu kan, muncul dua kali, jadi dari dua pelemparan itu muncul dua kali gitu. Nah, jadi kemungkinannya ini gitu kan, berarti x-nya itu ya jadinya 0 ya 1 2 kayak gini gitu. Kalau kita ternyata kita praktek gitu kan, ternyata dari 16 pelemparan ya, 16 .
16 pelemparan ya, 16 pelemparan ya, koin gitu kan. Pelemparan 2 koin ini tadi kan, 2 koin, koin 1, koin 2, ini koin 1, koin 2 dilemparkan sebanyak 16 pelemparan koin. Ternyata ya, ternyata untuk 0 gitu, untuk X sama dengan 0 gitu kan, untuk X sama dengan 0 itu munculnya ya, munculnya berapa kali? 4 kali gitu, 4 kali. Ya, banyaknya itu 4 kali. Untuk X sama dengan 1 munculnya 7 kali gitu. Ya. Untuk X sama dengan 2 munculnya 5 kali. Nah, ini sudah fakta ya, sudah fakta ya. Nih ya, kalau tadi ini ya, bisa aja misalnya ini 3 kali, 8 kali gitu kan, yang satunya lagi 5 kali gitu boleh. Yang penting itu jumlahnya itu ya, ini 15 ya, 5 tambah 7 tambah 4 itu 16 ya maksud saya. Karena kan 16 kali pelemparan ya. Ternyata 4 kali itu 0 gitu kan, dalam artian tidak 4 selama 4 kali itu ya tidak muncul head gitu kan. Ya, kalau yang 7 kali itu muncul headnya sekali, kalau 5 kali muncul headnya 2 kali. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian kita akan mencari rata-rata ya. Rata-rata ya. Banyaknya head ya per apa namanya, per pelemparan. Nah, per pelemparan gitu kan. Jadi sekali pelemparan ada 2 koin gitu kan, per pelemparan dari 2 koin. Nah, rata-ratanya berapa rata-ratanya gitu kan, 0 gitu kan. Nah, kalikan 4 ya, ditambah 1 kalikan 7 ditambah 5 kalikan apa, sorry ya, 2 kalikan 5 gitu loh, dibagi 16 kali ya kan, sama dengan 1,06. Oke, sampai sini paham ya? Hal ini bisa juga ditulis seperti ini. 0 gitu kan, 4 per 16 kayak gini. Ditambah ya 1 ya, 7 per 16 ya. Dari 16 pelemparan 7 muncul gitu kan, muncul 1 gitu kan, ditambah 2, 5 per 16. Ya, sama aja ya. Nah, seperti rata-rata head ya. Jadi seperti ini ya, kita bisa menuliskannya dengan mu x ya, atau ex. Nah, ex jadi ekspektasi ini ya. Ini ekspektasi dari variabel acak ini ya. Jadi disimpulkan dengan ex gitu. Oke. Jadi x ya. Jika x adalah variabel random ya, variabel random dengan peluang fx ya, dengan peluang fx ya, nilai ekspektasi dari x ya, nilai ekspektasi dari x adalah ya, x adalah mu ya sama dengan ex, sama dengan apa, sigma ya, x fx itu ya, nilai f sigma x fx. Jika x adalah
discrete, gitu. Variabel random discrete, variabel random discrete. Oke. Jika continue gitu kan, mu sama dengan EX ya, sama dengan integral X fx dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Jika X adalah variabel random continue. Oke, ini yang berjalan X-nya ya, sorry yang ini ya. Ini X-nya yang berjalan. Contoh ya, contoh. Nah, suatu kotak ya, suatu kotak. Kotak itu box gitu kan. Mengandung apa? Suatu kotak memuat ya. Memuat 7 komponen. Nah, kemudian kotak tersebut memuat 4 komponen yang bagus dan 3 komponen yang rusak gitu kan. Nah, setiap kotak memuat kedua komponen. Ya. Gini, setiap kotak ya, setiap kotak ya. Oke, setiap kotak muat 7 komponen. Nah, kotak tersebut ya memuat 4 komponen yang bagus dan 3 komponen yang rusak ya. Diambil ya 3 sampel gitu kan. 3 3
Oke. Diambil 3 sampel ya. Diambil 3 sampel gitu kan. Tentukan nilai ekspektasi gitu kan. Nilai ekspektasi dari banyaknya komponen yang bagus dari sampel ini. Oke, jadi banyak kotak gitu kan. Nah, setiap kotak itu memiliki 3 komponen gitu, ya kan? Memiliki 3 komponen. 4. Oke. Salah nih, sorry. Suatu kotak memuat 7 komponen. Nah, kotak tersebut memuat 4 komponen yang bagus dan 3 komponen yang rusak. Ini sudah fakta ya. Kemudian dari 4, 3 itu gitu kan. Ini kan ada 7, diambil 3 bisa saja 3 komponen yang rusak yang di 3 sampel ya dalam kotak tersebut. Oke. Nah, bisa saja yang diambil itu ketiga-tiganya rusak, atau ketiga-tiganya itu baik, atau 2 baik, 1 rusak. Gitu. Tentukan nilai ekspektasi dari banyaknya komponen yang bagus dari sampel ini, gitu kan. Makanya dari sini berarti kita harus menentukan dulu gitu fx-nya gitu loh, fx-nya ya. Oke, fx-nya ya. Oke, fx-nya berarti fungsinya ini ya, fungsi dari ini ya, variabel ini gitu kan. Berarti ada pembilang, ada penyebut gini kan. Ini yang penyebutnya itu 7, 3, kombinasi 7 dari 3 gitu. Karena kan bisa aja yang diambil itu ya pokoknya 3 gitu kan. Bisa aja rusak bagus rusak gitu kan. Dari 7 komponen itu diambil 3 komponen gitu kan. Kemudian yang bagus gitu kan. Nah, itu ada kombinasi X-nya gitu kan. Bisa juga yang diambil itu ya. Yang diambil itu apa? Yang diambil itu semuanya bagus, berarti X-nya 3 gitu kan. Yang diambil itu semuanya rusak, berarti X-nya itu 0 gitu kan. Gitu. Oke. Ya, kemudian yang diambil itu misalnya yang bagus itu hanya 1 saja, berarti X-nya sama dengan 1 gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya yang apa namanya yang bagus itu sebanyak 4 ya, berarti yang jelek kan yang rusak sebanyak maksimal itu kan 3 gitu kan. Yang rusak itu berarti sejumlah apa? Berarti kan sejumlah ya yang diambil kan ada 3 gitu kan. 3 tapi yang bagus misalnya 2, berarti yang rusak 1 gitu. Jadi 3 min X itu banyaknya yang rusak itu yang diambil gitu, ya kan gitu. Jadi X-nya itu angka 0, 1, 2, 3. Karena 3 yang diambil itu bisa aja bagus semua gitu kan. Bagusnya 1 aja, bagusnya 2, bagusnya 3 gitu. Jadi untuk ini gitu kan, mu X gitu kan, mu X gitu kan. Atau tulis mu aja gitu kan cukup ya.
tuliskan kalau lebih tepatnya yang EX gitu kan gitu. Itu kan berarti apa gini? Berarti kan sigma gitu kan X ya Fx gitu, ya. X-nya yang berjalan dari mana 0 sampai 3 kayak gini. Ya kan? Kayak gini. Nah, ketika kita menuliskan seperti ini berarti apa ini? 0 gitu kan. F 0 gitu loh, ya kan? Nah, ditambah 1 gitu kan. F 1 gitu kan. Ditambah 2 F 2 gitu kan. Ditambah 3 F 3 gini gitu kan. 0 F0 ya suatu bilangan dikalikan 00 gitu kan. Ini selesai gitu kan. Kemudian 1 kali F1 gitu. Kalau F1 itu berarti apa? F1 berarti 41 gitu. 41 kombinasi 41 ya dikalikan 3. Berarti kalau yang bagusnya 1 berarti yang jeleknya 2, 3 kurang 1 2. 41 32 gitu kan 73 gitu kan. Kayak gitu ya. Berapa terus dicari gitu kan. Kemudian 1 F1 ya. Jadi F1-nya itu ini diganti 1 gitu kan. F1 4 1. Yang ini 3 3 kurang 1 2 gitu kan. Oh yang ini 2 yang 2. Tadi 1 sudah ya 2. Berarti kalau yang bagusnya 2 berarti yang jeleknya ada 1 gitu kan. Kalau jeleknya ada 3, yang bagusnya ada 3. Jadi ini banyaknya yang bagus ya karena banyaknya komponen yang bagus gitu kan. Karena di sini ditanyakan yang bagus berarti X-nya itu menyatakan X-nya itu apa? Berarti banyaknya komponen yang bagus. Nah, kemudian di sini didapatkan nilai 1,7. Betul ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Saya ingin ditanyakan. Ini contoh, kemudian tadi contoh yang diskrit ya. Sekarang kalau contoh yang kontinu gitu. Contoh yang kontinu ya. Misalkan X adalah variabel random gitu kan, yang menotasikan apa? Nah, oke kayak gini ya. Misalkan X variabel random yang menotasikan masa pakai dalam jam dari alat elektronik tertentu gitu loh. Katakanlah kalian beli alat elektronik HP gitu kan. Kalian beli HP 5 tahun lagi rusak. Ya, setelah itu 2 tahun lagi kalian jual gitu kan, laku gitu. Pembeli yang baru itu hanya bisa memakai 3 tahun gitu loh. Misalnya dijual lagi setahun kemudian lagi, ya berikutnya yang bisa pakai yang memakai selanjutnya hanya bisa memakai selama 2 tahun ya. Sampai waktunya rusak, yaitu 5 tahun sejak pembelian yang pertama gitu. Nah, peluang ya, fungsi kepadatan peluangnya. Fungsi kepadatan peluangnya ya, atau apa namanya disebut PDF-nya ya, PDF-nya ya adalah kayak gini fungsi PDF-nya ya, fx ini dengan fungsi sepotong-sepotong itu kan 20.000 gitu kan dibagi x pangkat 3 gitu kan, x lebih dari
100 gitu. Ya kan? Kemudian ini 0 gitu kan. Untuk X yang lain. Oke, jadi ini ada fungsi kepadatan peluangnya itu dibuat seperti ini fungsinya gitu ya. Kalau misalnya nanti kok eksponensial kah atau uniform ya ini diganti aja uniform gitu, fungsi uniform eksponensial ya. Tapi ini tidak disebutkan namanya variabel randomnya itu mengikuti distribusi apa, tapi ya intinya variabel random ini memiliki PDF seperti ini gitu ya. Oke. Jadi kemudian kita diminta ya tentukan Oke, tadi saya menganalogikan itu alatnya itu ya, smartphone tadi ya, atau HP gitu. Itu adalah analogi untuk distribusi eksponensial ya, tapi itu nggak berlaku ya untuk analogi soal ini, karena di sini fungsinya itu bukan fungsi dari distribusi eksponensial ya. Oke. Nah, jika soalnya seperti ini ya, mu sama dengan apa? EX gitu kan. Nah, kan masa pakai yang diharapkan. Jadi EX-nya itu ya di sini ya X-nya ya lebih dari 100, berarti 100 sampai tak hingga gitu kan. Nah, kemudian X Fx kayak gini. Oke, sama dengan ya integral 100 tak hingga X 20.000 per X pangkat 3 kayak gini ya kan. Nah ini kan X pangkat 3 ini X itu kan, dx sorry ini ada dx-nya juga ya. Oke, sama dengan 100 tak hingga 20.000 ya per X kuadrat kayak gini kan. Nah, dx sama dengan berapa? Ini diintegralkan biasa sama dengan 200. Nah, itu nilai harapan itu seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan nanti kalian pertanyaannya kok berkaitan dengan variabel tertentu ya, fx-nya ini kan sudah kita pelajari ya, PDF-nya untuk uniform kayak apa, eksponensial seperti apa, normal kayak apa gitu kan. Nah, berarti ini fx-nya itu diganti fx normal, tapi rumus umumnya itu seperti ini ya, integral x fx dx untuk yang kontinu. Tapi jika discrete ya sigma ya x fx gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ada yang ingin ditanyakan kah?
Jadi aturan Bayes ini ya ketika kalian belajar mengenai ya himpunan yang saling asing gitu kan, himpunan yang apa namanya saling lepas ya, kemudian yang intersection itu ya apa namanya saling beririsan ya, saling lepas saling irisan gitu kan. Sebelumnya kita sudah belajar ya, misalkan ini ya himpunan semesta ini kan, intinya ada himpunan A gitu, ini ada himpunan B kayak gitu kan. Itu juga bisa kita belajar ya ini yang saling beririsan gitu kan, yang saling lepas gitu. Nah, himpunan A, himpunan B. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana jika tidak hanya terlepas dari, tidak hanya apa namanya dua himpunan ini saja gitu, ya kan? Gitu. Nah, kita akan belajar mengenai peluang total, gitu. Peluang total. Nah, peluang total ini ya, misalkan ini. Kalau itu kan tadi hanya ada dua himpunan aja ya, A dan B. Kita hanya tahunya saling lepas sama saling beririsan gitu kan. Gitu. Nah ini ya empat, misalnya empat himpunan gitu, empat A himpunan tiga ya, E gitu kan. Ini E gitu kan, ini E ya. Ini E aksen gitu kan. Jadi ini himpunan E gitu kan. Ini himpunan E aksen gitu kan. Oke. Kalau ini A gitu kan, A aksennya apa? A aksennya itu kan ini, ya kan? Nah, ini A aksennya gitu kan, yang diaksir gitu kan. Nah, sekarang kalau ini E gitu, ini E aksen gitu ya. Nah, kemudian ada himpunan A ya. Jadi tidak terlepas A dan B saja ini ya. Ini A gitu kan. Nah, ini yang dalam lingkaran ini ya, dalam lingkaran ini gitu, ya kan. Nah, di sini gitu, yang di setengah lingkar ini E iris A, ada E iris A gitu kan, E aksen iris A. Gitu. Kalau A aksen itu ya, oke. Jadi ini A gitu kan, A itu yang di dalam lingkaran merah ini ya. Ini A gitu kan. Ini A. Nah, A itu yang di dalam lingkaran ini gitu. Ya, jadi kalau E iris A itulah lingkaran yang sebelah kiri sini. E aksen iris A ya ini ya bagian lingkaran yang sebelah kanan. Sedangkan A ini. Kalau A aksen mana? A aksen ya yang di luar lingkaran ini. Ini A aksen yang di luar lingkaran itu A aksen ya. Oke. Nah, sekarang jika ditanya gitu kan, ditanya peluang A gitu. Kan? Peluang A. Berarti kan peluang A itu peluang gitu kan. Ya. E ya, iris A gitu kan ditambah E aksen ditambah union ya, union. Ya. Ditambah E aksen iris A gitu ya. Oke, jadi peluang ini ya, peluangnya ini. Peluang E iris A intersect union gabungan ya E aksen iris A gitu kan. Sama dengan ya peluang E iris A ya ditambah, nah ini baru tambah benar ya, P E aksen iris A. Begini. Nah, peluang E iris A gitu kan, itu sama dengan ya kita sudah tahu ya, sudah tahu bahwa kalau PA gitu kan dengan syarat B sama dengan apa? PA
I raise B gitu kan dibagi apa? PB kayak gini kan. Nah, berarti kalau PE iris A berarti apa? PE berarti kan kalau kayak gini PB gitu. PA iris B sama dengan PA dengan syarat B kalikan PB gitu atau PB kalikan PA dengan syarat B gitu ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa menuliskan ya dengan PE gitu kan, PE PA dengan syarat E gitu. Loh, kenapa kok bukan apa namanya? PA di sini gitu. Oke, kalau kita ganti di sini kan ini kan kita ganti ya, PE gitu kan. PA gitu. PA gitu kan dengan syarat E. Kayak gini kan sama dengan PA ya iris E gitu kan dibagi PE kayak gini. Jadi kalau PA iris E sama dengan apa? PE kalikan PA dengan syarat E gitu ya. Nah, kemudian ini ditambah ya PE aksen gitu kan. P ya A dengan syarat E aksen. Ya, ini adalah peluang total itu seperti ini. Ini peluang total ya. Oke. Nah, sedangkan ini adalah diagram Venn ya. Ini diagram Venn ya. Ini termasuk diagram Venn. Ini juga diagram Venn gitu kan. Diagram Venn. Nah, kalau ini kan diagram Venn AB gitu kan. Kalau ini diagram Venn A gitu kan, E sama E aksen kayak gini ya. Nah, kalau misalkan ya E-nya itu ya E ya itu 600 gitu kan 600 kemudian S-nya ya semestanya itu 900 gitu kan kemudian berarti kan aksennya berarti berapa 300 gitu kan ya, S yang tidak termasuk E gitu kan kemudian A-nya itu adalah 48 gitu kan, A-nya 48 gitu kan. Nah, A-nya ini di sini 48 gitu, tapi A yang di sini ya, katakanlah A-nya yang di sini itu 36 gitu kan, 36. Ya, A yang di sini gitu kan, A yang di sini itu ada 12 gitu kan. Jadi dengan ini maka apa? PA dengan syarat E aksen gitu kan PA tapi E aksen itu berarti 12 ya 12 per 300 gitu kan jadi PA nah, ini dengan E aksennya kan semuanya 300 gitu kan kalau
PA dengan syarat E berarti kan sama dengan 36 per 600. Jika situasinya seperti itu ya. Oke. Jadi diagram pohon ya, diagram pohonnya ya. Saya mau menggambar diagram pohon ya. Ini ada E, P, E gitu kan. Kemudian di sini ada E aksen gitu kan, E aksen. Ya, jadi di sini ada PE gitu, PE. Nah, kemudian ini ada PE aksen gitu. Nah, setelah itu syaratnya ini kan peluang E gitu. Setelah kita bicara peluang E, baru kita bisa peluang A dengan syarat E gitu kan. Begitu juga di sini peluang A dengan syarat E aksen kayak gitu. Ya kan, baru di sini ya ada A ya, kemudian di sini ada ini ada A aksen kayak gini kan. Oke, di sini berarti PE ya. PE kalikan PA dengan syarat E, yang di sini adalah PE aksen ya, PA dengan syarat E aksen kayak gini. Nah, bagaimana jika apa namanya partisi S-nya itu kita perbanyak lagi ya? Nih, kita perbanyak lagi partisi S-nya ini kan. Ini A gitu kan. Ini tuh. Oke, ini A gitu kan. Nah, A itu yang lingkaran merah ini kan. Kemudian ini ada B1 gitu kan. Nah, B1 wilayah yang hitam ini kan. Kemudian ada wilayah B2 gitu kan. B2 itu wilayah yang tidak ada A-nya gitu kan. Ada juga B3. B3 ini seperti B1 tadi ya, ada wilayah A-nya gitu kan. Ada wilayah A-nya gitu kan. Kemudian B4. B4 ini apa namanya, ada wilayah A-nya juga ya. Kemudian ada juga misalnya B5 gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Jadi B-nya itu banyak itu. Jadi A itu dipartisi dari B yang banyak ini, yang mana masing-masing wilayah apa partisinya itu ada yang masuk di A dan ada juga yang tidak gitu kan. Jadi
nilai dari PA, peluang PA kayak gini ya, PA ya sama dengan apa? Sigma P B I raise A gitu kan. I-nya dari 1 sampai K ya, sebanyak K ya, K ini ya, KB ini ya. Atau bisa juga ditulis ya, sigma I sama dengan 1 K P B I ya, kalikan apa PA dengan cara BI. Ini ada partisi ya, sampel dari S ya, ini gambarnya. Jadi peluangannya itu seperti ini ya. Oke. Kemudian aturan kita bicara mengenai apa namanya? Aturan bias. Halo. Oke. Itu sampai mana tadi ya? Sebentar ya. Oke. Aturan bias. Nah, jika kejadian-kejadian tadi sudah saya gambarkan ya situasinya dalam diagram trend B1, B2 dan sampai BK gini kan, merupakan ya partisi gitu kan, partisi dari ruang sampel S gitu kan, jadi ruang sampel S, sehingga PBI-nya ya masing-masingnya itu tidak nol ya. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai K ya. Maka kejadian A di S ya, sehingga peluangnya itu juga tidak nol gitu kan. Nah, P B R dengan syarat A ya dibalik ya, sama dengan peluang BR dengan syarat A sigma PBR PBI ya, PBI dengan syarat A gitu kan, I sama dengan 1 sampai K gitu kan. Ini kan. Nah, ini kan ini tetap ya PBR dengan syarat A ini tetap. Cuman yang ini kan bisa diganti tadi. I sama dengan 1 sampai K ya, BI ya, peluang A iris BI. Ya, untuk
R sama dengan 1, 2. Oke, jadi hubungannya tadi dengan yang ini ya, PA tadi ya. Ini kan PA ini kan sama dengan sigma PBI PA dengan syarat BI ya. I-nya berjalan dari 1 sampai K. Tapi yang kita cari itu yang ini PA-nya ini gitu kan, PA apa dengan PA dengan syarat BI, tapi BI-nya dibalik ya. PBI dengan syarat A gitu kan. Untuk PBI dengan syarat A. Itu aturan Bayes ya. Untuk contoh-contohnya mungkin kita lanjutkan pekan depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.